Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Suatu hari ada orang yang bertanya kepada saya, apakah setiap orang Kristen harus melayani? Dengan singkat saya jawab, ya, setiap orang Kristen harus melayani. Apa alasannya, Pak? Kemudian saya jelaskan beberapa kebenaran tentang firman Tuhan. Satu bagian dari firman Tuhan itu akan kita renungkan bersama-sama, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Kita menerima anugerah keselamatan. Bagian dari keselamatan yang kita terima dari Allah adalah karunia rohani. Karena Dia memberikan kita, mempercayakan karunia rohani, maka kita harus jadi pengurus yang baik. Kita harus mengelola karunia rohani itu. Kita harus mengembangkannya supaya melalui karunia kita menghasilkan buah. Banyak orang yang menerima keselamatan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kalimat ini diawali dengan layanilah seorang akan yang lain. Berarti pelayanan itu adalah gaya hidup orang percaya. Pelayanan yang dimaksud di sini bukan berarti harus khotbah seperti pendeta di mimbar. Harus seperti majelis. Harus seperti WL atau singer. Tidak. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah kita hadir dalam hidup orang lain, memberi diri dipakai Tuhan, supaya orang itu bisa mengenal, bisa mengalami kasih dan kebenaran Tuhan. Kita menjadi alatnya Tuhan. Inilah pelayanan. Menjadi gaya hidup yang membuat kita bisa bertumbuh hari demi hari, menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Kalau kita terus bertumbuh dengan baik, makanya hidup kita akan menghasilkan buah. Allah menantikan buah-buah iman, buah kebenaran dalam hidup kita. Makanya kita mesti mau memberi diri dipakai Tuhan, melayani orang lain. Seringkali orang berkata begini, aku tidak mampu, atau dia membandingkan diri dengan orang lain. Aku nggak bisa seperti dia, atau bahkan ada yang iri. Makanya ayat ini juga dikatakan melayani itu sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi Tuhan ingin kita melayani itu sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Jadi nggak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ingin seperti orang lain, atau bahkan cemburu dengan orang lain. Tidak. Tuhan memberikan kita potensi kuasa rohani secara khusus, unik berbeda dengan yang lain. Jadi apa yang Tuhan berikan kepadamu, kembangkan dengan baik sebagai pengurus kasih karunia Allah. Kita baca di Alkitab banyak sekali kisah orang-orang yang sederhana, tetapi ketika dia memberi diri dipakai Tuhan, melayani orang lain, menghasilkan buah yang luar biasa. Misalnya Ananias, orang Kristen, murid Kristus yang tidak terlalu terkenal. Bahkan mungkin hanya sedikit disebutkan tentang dia. Tetapi ketika Saulus bertobat, Tuhan memanggil Ananias, memakai Ananias untuk memuridkan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Buah pelayanan dari Ananias itu luar biasa karena Paulus kemudian
menjadi salah satu rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, mendirikan gereja-gereja di tempat yang begitu luas, jadi pemberita Injil yang sangat berpengaruh. Demikian juga saya baca penelitian para misionaris yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang banyak dipakai Tuhan, ternyata mereka bertobat ketika masa kecil. Siapa yang melayani mereka? Guru sekolah minggunya, orang-orang yang mau memberi hati melayani anak-anak, memberi fondasi iman yang luar biasa. Sehingga anak-anak itu ketika dewasa, dia mengerti jalan Tuhan dan mengerti panggilan Tuhan. Mereka dipakai luar biasa, menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara, jangan egois, jangan kecil hati juga. Serahkan dirimu, berikan dirimu dipakai oleh Tuhan sesuai dengan keunikan, sesuai dengan karunia dan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Biarlah setiap apa yang saudara tabur, saudara lakukan, ditumbuh kembangkan untuk menghasilkan buah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami tidak hanya beroleh keselamatan, tetapi Tuhan juga memberi kami kasih karunia rohani supaya kami menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Tuhan, saat ini kami mau memberi diri kami, pakai kami yang sederhana ini untuk menjadi alat-Mu, melayani sesama, menjadi berkat bagi mereka, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terberkati dengan renungan hari ini, bagikan video ini kepada sahabat dan saudara yang lain, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.